Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Bapak Ibu, teman-teman peneliti dimanapun berada. Siang ini kita akan sedikit membahas tentang penulisan tabel dan gambar dalam artikel ilmiah. Di bagian awal kami perlu sampaikan slide presentasi ini tidak terlalu panjang, ada beberapa slide saja. Kami akan bagi menjadi 3 kategori. Jadi yang pertama ada penjelasan tentang beberapa definisi, kemudian fungsi tabel dan gambar seperti apa, dan komponen apa saja yang harus ada di dalam tabel dan gambar yang kita tulis, khususnya di dalam artikel ilmiah. Di bagian awal, kami perlu sampaikan beberapa definisi ini untuk pemahaman bagi kita semua, sehingga apa yang nanti disampaikan ke depan di slide-slide berikutnya menjadi lebih mudah dipahami. Yang pertama ada istilah gambar. Gambar adalah tiruan dari suatu objek nyata maupun khayalan yang berasal dari kombinasi titik, garis, ruang, dan warna. Kalau kita lihat ada gambar apa saja, itu kombinasi dari komponen-komponen ini. Ada titik, kalau titik dibuat cukup banyak, numpuk di satu bagian tertentu, maka dia akan jadi gambar tertentu. Kemudian ada istilah juga tabel. Tabel ini adalah ringkasan berbagai data maupun informasi yang disajikan dalam bentuk angka maupun huruf yang ditata secara rapi menggunakan garis pembatas. Jadi biasanya di dalam artikel ilmiah, jadi posisinya kita akan tulis tabel, ada komponen vertikal, ada komponen horizontal. Nanti kita bisa cek di beberapa contoh dari artikel ilmiah yang sudah terbit. Kemudian ada istilah grafik. Grafik ini adalah gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi yang isinya itu merupakan tampilan nilai atas tingkat pasang surutnya atau naik turunnya keadaan suatu data maupun informasi. Kemudian yang berikutnya itu ada istilah bagan. Bagan itu visualisasi data maupun informasi berupa rangkaian yang saling terhubung antara garis, blok, lingkaran, batang, dan pola lainnya yang terstruktur dalam bentuk aliran. Banyak bentuk tampilannya ada. Kita juga kadang sering mendengar istilah bagan ini, kalau kita lihat sering kita dengar ada istilah bagan alir. Jadi bagan itu menunjukkan tahapan-tahapan mengerjakan sesuatu atau tahapan-tahapan kita melakukan proses penelitian kita, misalnya itu dibuat dalam pola-pola tertentu yang menghubungkan satu kegiatan ke kegiatan lain, proses satu ke proses lain, dan seterusnya. Tabel dan gambar ini merupakan komponen penting dari sebuah artikel ilmiah, tapi Bapak Ibu, dia sifatnya tidak wajib, hanya dokumen pendukung saja, hanya dianjurkan untuk disertakan ketika kita nanti menulis artikel ilmiah. Tabel dan gambar ini saya singkat TNG saja supaya efisien. Tabel dan gambar kita akan buat sesuai tujuan. Tidak boleh dipaksa-paksakan, asal ada saja. Jadi kalau misalnya kita membuat tabel, paling tidak kita tahu tujuannya untuk apa. Kalau ada gambar, rencananya kita visualisasi apa dari gambar itu. Jadi tabel dan gambar itu harus fokus pada ide yang ingin kita sampaikan. Kemudian berikutnya tabel dan gambar itu merupakan ilustrasi untuk memudahkan pembaca. Jadi sebenarnya kan hajat awalnya itu. Di tabel dan gambar itu dibuat untuk
memudahkan pembaca mengerti apa yang kita tulis, ide yang kita tulis, atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca, sehingga mereka bisa mengerti, lebih mudah mengerti tentang ide maupun pesan kita. Tabel dan gambar itu kita buat secara proporsional, tidak terlalu banyak. Kadang kalau ada tabel, satu halaman penuh, itu juga tidak menarik, apalagi halamannya lebih banyak. Kemudian tidak boleh juga asal ada gambarnya saja atau ada tabelnya saja. Kalau misalnya tujuannya tidak memperkuat apa yang rencana kita ilustrasikan, ya boleh tidak ada. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa tabel dan gambar kita tidak melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Jadi tidak ada tampilan gambar kita yang menyinggung suku tertentu, seperti kemarin beredar misalnya yang terbaru, ada foto beredar, ada tokoh nasional dengan foto adat suku tertentu, itu sehingga menyinggung banyak pihak, netizen keberatan. Di antara yang kita jaga, khususnya di dalam kita mempublikasikan artikel ilmiah kita. Berikutnya, kita juga perlu sama-sama mengetahui apa sih fungsi tabel dan gambar. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa tabel dan gambar itu disertakan sebagai dokumen pendukung, menguatkan ide kita, menguatkan pesan kita, sehingga orang yang membaca naskah yang kita tulis itu lebih mudah mengerti. Tabel dan gambar itu berfungsi diantaranya untuk visualisasi data. Jadi kita bisa menampilkan data dari sangat banyak angka atau sangat banyak deskripsi menjadi lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kita akan memperjelas informasi apa yang kita sampaikan dengan memudahkan mereka melihat. Ada hal yang sifatnya kompleks bisa menjadi lebih mudah karena kita menyederhanakan. Saya juga di antara yang sangat terbantu ketika membaca sesuatu, ada tabel, ada gambar, jadi kita tidak kemudian bingung membaca banyak naskah, sementara ada tabel dan gambar yang bisa kita lihat dan itu bisa memudahkan kita untuk mengingat apa yang sedang kita baca. Kemudian tabel dan gambar juga bisa membuat naskah, manuskrip kita atau artikel-artikel ilmiah yang sudah terbit itu menjadi lebih menarik karena ada komponen-komponen yang kalau hanya berupa teks saja tentu bisa berbeda persepsi pembaca dibanding ketika mereka melihat gambar atau tabel yang mengilustrasikan terkait data. Ini bagian yang juga penting, khususnya teman-teman, adik-adik yang baru pertama kali menulis artikel ilmiah masing-masing. Jadi di dalam tabel dan gambar ada komponen-komponen yang harus ada. Yang pertama dia harus ada nama atau judulnya, jadi gambar apa atau tabel apa. Kemudian kita akan tempatkan secara simetris sehingga enak dilihat, sisi estetikanya kita jaga sehingga tidak terlalu posisinya dominan, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak mengganggu apa yang rencana kita sampaikan. Jadi karena tabel gambar itu di awal tadi disampaikan adalah bagian untuk mendukung rencana kita menyampaikan pesan kepada pembaca. Tabel dan gambar juga perlu diberi nomor urut, jadi kita sering melihat ada tabel 1.1, gambar 2.1, 2.1, A ada 2.1 dan seterusnya. Jadi menyesuaikan dengan cara penulisan tabel atau gambar pada jurnal tujuan atau bagi yang sedang mengerjakan tugas akhir,
tabel dan gambar sesuai ketentuan di buku pedoman karya ilmiah masing-masing. Ada tabel dan gambar yang mungkin bukan kita buat sendiri, bukan dokumentasi pribadi kita misalnya, tapi kita ambil dari sumber tertentu, sehingga sumber-sumber yang relevan, misalnya kita ambil dari web tertentu atau dari sumber lain, termasuk dari jurnal lain mungkin yang kita rujuk, atau dari buku lain yang kita modifikasi, itu harus ditulis sumbernya. Jadi alamat websitenya, bukunya, penulisnya, dan seterusnya. Kemudian tabel dan gambar juga perlu disebutkan di dalam deskripsi. Jadi ada di dalam kalimat pengantar itu perlu disebut, ini tabel sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.1. Dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut, misalkan seperti itu. Jadi kita tidak disarankan untuk menulis pada gambar di atas atau pada gambar di bawah. Lebih disarankan kita menulis pada gambar kesekian, pada tabel kesekian. Berhubung tabel dan gambar ketika ada ikutannya, tabel 1.1 misalnya, maka itu menjadi sebuah nama. Sehingga di dalam penulisannya tabel 1.1 huruf T dari kata tabel itu harus ditulis dengan huruf besar karena dia nama. Begitu juga dengan gambar. Gambar 4.3 misalnya, maka G-nya huruf besar karena dia jadi nama. Jadi beda dengan penulisan kata tabel atau gambar yang tidak ada ikutan nomornya itu mungkin sebuah kata di dalam deskripsi yang bisa disesuaikan. Jadi kalau di tengah-tengah kalimat boleh ditulis huruf kecil. Oke, itu saja teman-teman yang dapat disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kita semua yang sedang belajar menulis. Tetap semangat, merdeka!